Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermina Sari Sipahutar, NPM 19060001. Prodi Pendidikan Sejarah semester 6, mata kuliah Sejarah Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama yaitu adalah pendekatan tradisional. Negara menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dari yuridis. Bahasan pendekatan ini menyangkut misalnya sifat undang-undang dasar serta kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal, badan yudikatif dan eksekutif. Karenanya pendekatan ini disebut dengan pendekatan institusional atau legal institusional. Contoh pendekatan tradisional. Dengan pendekatan ini dalam mempelajari parlemen, maka yang diperhatikan adalah kekuasaan serta wewenang yang dimiliki seperti tertuang dalam naskah undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan tata tertib. Hubungan formal dengan badan eksekutif, struktur organisasi serta hasilnya. Beberapa kelemahan dalam pendekatan tradisional yaitu pendekatan ini tidak memiliki apakah lembaga kenegaraan memang terbentuk dan berfungsi seperti yang diuraikan dalam naskah-naskah resmi kenegaraan. Yang kedua, cenderung kurang menyoroti organisasi-organisasi yang tidak formal seperti kelompok kepentingan dan media massa. Yang ketiga, bahasan lebih eksplisit daripada analisis. Yang keempat, lebih banyak menggunakan ulasan sejarah seperti menelusuri perkembangan parlemen. Dan yang terakhir yaitu lebih bersifat normatif karena fakta dan norma kurang dibedakan, bahkan seringkali berkaitan. Dan pendekatan yang kedua ialah pendekatan tingkah laku. Salah satu pemikiran pokok dari pelapor pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaiknya lebih bermanfaat bagi peneliti untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati. Contoh dari pendekatan perilaku ini yaitu dalam mempelajari parlemen, maka yang dibahas adalah perilaku anggota parlemen, yaitu bagaimana pola pemberian suara atau voting behavior terhadap rencana undang-undang, giat atau tidaknya memperkarsai undang-undang, kegiatan lobbying, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri pendekatan tingkah laku yaitu pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner. Maksudnya tidak saja mempelajari dampak faktor pribadi tetapi juga dampak dari faktor sosial, ekonomi, dan juga budaya. Merupakan suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmikan ilmu politik. Orientasi ini mencakup beberapa konsep pokok, antara lain yaitu perilaku politik menampilkan keteraturan atau regularitas. Generalisis ini pada dasarnya harus dapat dibuktikan kebahasa atau kebenarannya. Teknik-teknik penelitian yang cermat harus digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pengukuran dan kuantifikasi antara lain melalui statistik dan matematika. Harus digunakan untuk mencari kecermatan dalam penelitian. Harus ada usaha untuk membedakan secara jelas antara norma, ide atau standar yang harus menjadi pedoman untuk tingkah laku. Dan pendekatan yang ketiga ialah pendekatan pasca perilaku. Apa itu pendekatan pasca perilaku? Gerakan pasca perilaku memperjuangkan perlunya relevance and action, relevansi dan orientasi bertindak. Reaksi ini ditunjukkan kepada usaha mengubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu pengetahuan murni sesuai dengan pola ilmu ekskata. Pada hakikatnya, pendekatan ini merupakan kesinambungan sekaligus koreksi dari pendekatan perilaku. Pokok-pokok pendekatan
pasca perilaku yang diuraikan oleh David Easton antara lain yaitu dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Relevansi ini dianggap penting daripada penelitian yang cermat. Karena penelitian ini dianggap terlalu abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas sosial. Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik. Para cendekiawan memiliki tugas yang historis dan unik untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Dan pendekatan dalam ilmu politik yang keempat yaitu teori ketergantungan. Teori ini penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Teori ini mulai dirintis tahun 1960-an oleh Paul Baran, kemudian disusul oleh Gunther Frank. Menurut mereka, imperialisme masih hidup. Negara penjajah telah melepas jajahannya, tapi perekonomian mereka masih dikendalikan oleh negara penjajah. Menurut mereka, pembangunan oleh negara yang kurang maju hampir berkaitan dengan pembangunan oleh kepentingan Barat, karena negara ketiga belum dapat menjadikan SDM dan SDA. Negara maju diuntungkan karena memperlakukan gaji dan sewa yang murah, dan kurang maju di pasar untuk hasil diproduksi negara maju. Produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara yang maju. Yang paling ekstrim adalah pemikiran pelopor teori ketergantungan Andor Gunther Frank pada tahun 1960-an yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global. Sementara penulisan lain, Harry Kardos mengatakan bahwa pembangunan yang independen ada kemungkinan terjadi, sehingga revolusi sosial tidak mutlak harus terjadi. Pendekatan yang kelima dalam ilmu politik yaitu pendekatan pilihan rasional. Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena merencanakan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi salah satu ilmu yang sangat atau yang benar-benar sekian. Dikatakan bahwa manusia homo politicus. Mereka percaya dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan dari politik mereka sendiri. Pada dasarnya egois dan segala tindakannya berdasarkan kecenderungan. Sekalipun berbagai penganut rational choice mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, substansi dasar dari doktrin ini telah dirumuskan oleh James Berulle sebagai berikut. Tindakan manusia atau human action pada dasarnya adalah instrumen agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan maksimalkan keuntungannya. Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti ratings institusi dan praktik-praktik merupakan hasil kalkulasi seperti itu. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pendekatan ilmu politik yaitu pendekatan ilmu politik berjalan sesuai dengan perkembangan zaman manusia, dimulai dengan pendekatan institusional yang lebih memusatkan pada bentuk negara ideal. Setelah itu muncul pendekatan perilaku yang melihat perilaku aktor politik sebagai objek peneliti politik. Kemudian pendekatan no-marxis yang menginginkan adanya partisipasi politik aktif setiap kelas. Pendekatan pilihan rasional. Dan yang terakhir, pendekatan institusionalisme baru. Berbagai macam jenis pendekatan untuk memahami politik telah menambah kekayaan ilmu politik itu sendiri. Banyaknya perbedaan antara pendekatan telah mempertajam analisis serta saling melengkapi kekurangan antara pendekatan. Politik tidak dapat dimaknai dengan suatu pendekatan yang buta karena akan menimbulkan kefanatikan yang sangat berbahaya. Baiklah, mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan.
tentang pendekatan-pendekatan ilmu politik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.